Uji ANOVA satu jalur dengan manual. ANOVA merupakan analisis statistik yang bertujuan membandingkan lebih dari 2 rata-rata. Uji ANOVA berguna sebagai menguji kemampuan generalisasinya. ANOVA merupakan bagian dari metode analisis statistik yang tergolong dari analisis komparatif perbandingan lebih dari 2 rata-rata. ANOVA merupakan pengembangan atau penjabaran lebih lanjut dari uji T, di mana pada uji T itu hanya membandingkan 2 kelompok data, sedangkan ANOVA satu jalur lebih dari 2 kelompok data. Contohnya yaitu perbedaan prestasi belajar biologi antara siswa SMP dengan tugas belajar, izin belajar, dan umum. Kemudian ada motivasi kerja pegawai diklat eselon 1, eselon 2, dan eselon 3. Pada uji ANOVA satu jalur itu terdapat syarat, di mana syaratnya yaitu data yang dipilih diasumsikan bahwa data tersebut random, berdistribusi normal, dan varian homogen. ANOVA satu jalur ini biasa dikenal dengan uji F, sedangkan variasi berasal dari pengertian konsep mean square atau kuadrat rata dengan rumus sebagai berikut. KR sama dengan JK per DB, di mana JK merupakan jumlah kuadrat dan DB merupakan derajat bebas. Untuk memahami ANOVA satu jalur ini, kita dapat langsung memberikan contoh kasusnya. Contoh kasusnya yaitu seorang guru SMP 1 Nusa ingin meneliti siswanya yang bertujuan untuk melihat perbedaan prestasinya dalam mata pelajaran biologi antara tugas belajar, izin belajar, dan umum. Data yang diambil dari nilai UTS sebagai berikut. Dari data yang dihasilkan, apakah ada perbedaan atau tidak? Langkah-langkah penyelesaiannya yaitu ada hipotesis, di mana pada hipotesis ada hipotesis secara kalimat dan hipotesis secara statistik. Untuk hipotesis kalimatnya yaitu HN-nya, terdapat perbedaan yang signifikan antara siswa dengan tugas belajar, izin belajar, dan umum. Untuk HO-nya yaitu tidak ada perbedaan yang signifikan antara siswa dengan tugas belajar, izin belajar, dan umum. Untuk langkah berikutnya yaitu ada membuat daftar induk statistik, di mana dalam daftar induk statistik yaitu ada 3 data kelompok, yaitu ada tugas belajar, izin belajar, dan umum. Kemudian daftar induk statistiknya itu ada nilai N atau jumlah, sigma X kuadrat, rata-rata sampai ke varian atau S kuadrat. Kemudian di sebelah kanan ada totalnya, itu perhitungan dari kiri ke kanan. Langkah selanjutnya yaitu hitunglah JKA dengan rumus sebagai berikut. JKA merupakan jumlah kuadrat antar grup. Nah, di situ ada rumus yaitu JKA sama dengan sigma dari sigma X AI kuadrat per NAI min sigma XT kuadrat per N. Dari data yang tadi dihasilkan yaitu 15,07. Kemudian setelah kita menemukan JKA-nya, kita akan menghitung derajat bebasnya, yaitu DBA sama dengan A-1 sama dengan 3-1 sama dengan 2, di mana A ini merupakan jumlah data kelompoknya, yaitu ada 3, ada tugas belajar, izin belajar, dan umum. Selanjutnya kita akan menghitung kuadrat rata antar grupnya, yaitu KRA sama dengan JKA dibagi dengan DBA yang mendapatkan hasil 7,54.
Untuk langkah selanjutnya yaitu kita akan menghitung kuadrat dalam grup, yaitu dengan rumus sama seperti tadi, hanya ini yang terdapat di dalam grup yang menghasilkan nilai 36,47. Langkah berikutnya yaitu menghitung derajat bebas dalam grup, di mana dp n sama dengan n min a. N merupakan total dari semua nilai-nilai atau data-data yang terdapat dari nilai UTS tadi itu ada 35, yaitu dikurangi 3 kemudian mendapatkan 32. Selanjutnya itu kita akan menghitung kuadrat rata dalam grup, yaitu sama seperti tadi, namun yang dimasukkan itu dari hasil yang di dalam grup, yaitu menghasilkan 1,14. Selanjutnya kita akan menghitung F hitung, di mana F hitung sama dengan kuadrat rata antar grup dan kuadrat rata dalam grup, yang akan menghasilkan nilai 6,61. Kemudian kita akan melihat ke F tabel. F tabel sama dengan F dalam kurung 1 min alfa, dalam kurungnya lagi ada dBA dan dBd, di mana kita menggunakan alfa 0,05 atau alfa 0,01. Setelah itu kita mencari F tabel yang biasa ada di Google yang lain. Setelah kita melakukan F hitung, maka kita akan membuat tabel ringkasan ANOVA, di mana ada sumber varian itu terdapat dari antar grup A, dalam grup D, kemudian dan total. Kemudian ada jumlah kuadrat, derajat bebas, jumlah kuadrat rata, F hitung, dan taraf signifikan. Setelah tadi data-data yang kita hasilkan, kita masukkan, kita belum bisa menemukan taraf signifikannya karena masih ada pengujian dan kesimpulan. Untuk pengujiannya itu kriteria pengujiannya yaitu F hitung lebih besar dari F tabel, karena F hitung yang kita dapatkan yaitu 6,1 sehingga lebih besar dari 3,30. Namun kaidahnya yaitu jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka HO itu ditolak, berarti signifikan dan konsultasi antara F hitung dan F tabel. Untuk kesimpulannya, karena tadi F hitung lebih besar dari F tabel, maka HO-nya ditolak sedangkan HA-nya diterima. Jadi, terdapat perbedaan yang signifikan antara siswa dengan tugas belajar, izin belajar, dan umum. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai uji ANOVA 1 jalur dengan SPSS. Uji ANOVA 1 jalur dengan SPSS ini hampir sama dengan uji ANOVA 1 jalur dengan manual. Bedanya adalah uji ANOVA 1 jalur ini dilakukan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, syarat untuk melakukan uji ANOVA 1 jalur antara lain, data yang akan diuji harus terdistribusi secara normal. Yang kedua, data tersebut harus homogen. Lalu, data tersebut baru akan bisa diuji melalui uji ANOVA 1 jalur. Nah, berikut adalah step-step atau langkah-langkah untuk uji ANOVA 1 jalur dengan SPSS. Yang pertama, memasukkan data ke dalam SPSS. Yang kedua, melakukan setting analisis. Seperti ini. Step selanjutnya seperti ini. Seperti ini.
Dan lalu akan keluar outputnya dari aplikasi tersebut. Nah, langsung saja kita ke aplikasinya. Aplikasi SPSS-nya. Nah, sebelum memasukkan data ke data view, kita harus mengubah data sebelumnya menjadi data seperti ini. Data sebelumnya kurang lebih seperti ini. Diketahui nilai UTS dari tugas belajar, izin belajar, dan umum ini nilainya itu kurang lebih seperti ini. Ini hampir sama, ini sama ya dengan data pada SPS, pada uji ANOVA 1 jalur. Ini. Kita ke Excel, lalu dari data ini diubah menjadi seperti ini. Bagaimana cara mengubahnya? Cara mengubahnya adalah dengan mengubah tugas belajar ini diperumpamakan menjadi variabel 1. Nih, 1 sama dengan tugas belajar. Berarti nilai-nilai ini dimasukkan ke dalam sini dengan jenis prestasinya nomor 1. Selanjutnya untuk jenis belajar izin belajar sini, maaf, untuk jenis prestasi izin belajar dimasukkan runtut juga di sini. Nilainya sesuai dengan tabel. Nah, selanjutnya untuk yang umum juga seperti ini. Jika datanya sudah berubah seperti ini, kita bisa langsung ke SPSS. Nah, kita ke variabel view dulu di sini. Name di sini kita isi dengan X. Lalu labelnya untuk X ini kita isi dengan jenis prestasi. Untuk value-nya kita isi nomor 1 tadi disamakan dengan datanya, nomor 1 tugas belajar. Tugas belajar kita add. Nomor 2 izin belajar. Belajar. Yang ketiga di sini ada umum. Di add. Klik OK. Selanjutnya di sini desimalnya diubah menjadi 0. Untuk name yang kedua kita isi X. Lalu untuk labelnya kita isi nilai UTS. Untuk desimalnya sini kita ubah menjadi 0. Jika sudah, kita masuk ke data view. Di data view sini sudah ada ya tabel X dan Y. Data yang di Excel sini bisa di-copy dan kita paste ke sini. Datanya muncul seperti ini ya. Nah, untuk syarat yang pertama, data tersebut harus terdistribusi secara normal. Untuk uji normalitas dengan SPSS sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya. Dan untuk syarat kedua, data tersebut harus homogen atau sama. Nah, untuk menguji homogenitas suatu data dapat diuji secara bersamaan dengan uji one-way ANOVA. Langsung saja kita ke cara menguji one-way ANOVA dengan SPSS. Setelah memasukkan data, kita pilih Analyze di sini. Nah, jika sudah pilih Analyze, di sini pilih Compare Mean. Setelah itu, kita pilih one-way ANOVA di sini, diklik. Akan keluar seperti ini. Untuk dependent list, kita akan pilih yang nilai Y. Di sini akan masuk dependent list, dan nilai X ini akan masuk ke faktor. Jika sudah, kita pilih
post hoc di sini, lalu pilih 2K. Jika sudah, klik continue. Selanjutnya, pilih option. Pilih deskriptif di sini dan homogeneity of variant test. Jika sudah, klik continue. Jika sudah seperti ini, dapat klik OK. Ditunggu. Nah, seperti ini adalah output yang kita dapat dari uji one way ANOVA dengan SPSS. Untuk hasil output deskriptif, di sini akan menampilkan rata-rata, standar deviasi, standar error, terus jumlah datanya, nilai maksimum dan nilai minimum. Lalu selanjutnya akan menampilkan test of homogeneity of variance atau tes homogenitas. Di sini diketahui nilainya adalah 0,256 dan di sini ada nilai uji ANOVA-nya. Langsung kita balik ke PPT. Hasil yang ditampilkan di PPT ini sama dengan hasil yang ada pada uji one way ANOVA tersebut. Di sini seperti yang tadi saya jelaskan. Di sini seperti yang tadi saya jelaskan, untuk output deskriptif akan menampilkan nilai seperti rata-rata, standar deviasi, angka terendah, angka tertinggi, standar error, dan lain-lain. Selanjutnya, ada output test of homogeneity of variance. Di sini adalah uji homogenitasnya. Diketahui nilai signifikannya adalah 0,256. Atau berarti nilai signifikan ini lebih besar dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa jika nilai signifikan homogenitas ini lebih besar dibanding 0,05, berarti data tersebut adalah homogen atau sama. Selanjutnya, untuk output ANOVA-nya diketahui sebagai berikut. Nilai signifikannya adalah 0,004. Dan untuk F hitungnya adalah 6,618. Nah, dapat kita ketahui di sini jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 akan ditolak, dan jika F hitung lebih kecil dibanding F tabel, maka H0 diterima. Jika signifikan lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima, dan jika signifikan lebih besar lebih kecil dari 0,05 H0 akan ditolak. Nah, di sini kita ketahui bahwa nilai signifikannya ini lebih kecil dibanding 0,05 maka H0-nya di sini ditolak, dan F hitungnya di sini lebih besar dibanding F tabel. Mari kita bandingkan dengan hasil ANOVA secara manual. Hasilnya sama untuk F hitung di sini 6,61 dan pada uji ANOVA itu 6,618. Itu lebih besar dibanding F tabel, berarti H0 ditolak. Nah, selanjutnya kesimpulannya adalah jadi terdapat perbedaan yang signifikan antara siswa dengan tugas belajar, izin belajar, dan umum. Di sini kesimpulannya sama dengan output ANOVA pada SPSS. Ada uji ANOVA 2 jalur, itu dengan cara manual. Nah, di sini ada ANOVA 2 arah, yaitu dia mempertimbangkan dua faktor yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan dan nilai-nilai yang dihitung dengan standar deviasi atau varian. Jadi, apabila desain yang dikembangkan untuk mencari ada tidaknya perbedaan dari dua variabel bebas, dan masing-masing variabel bebas tersebut itu akan dibagi dalam beberapa kelompok. Nah,
pada ANOVA 2 arah ini dia memiliki 3 asumsi, yaitu pertama setiap skors dalam sel itu harus berdistribusi normal. Kemudian untuk variasi skors pada setiap sel itu hendaknya homogen. Kemudian untuk yang skors yang ada bebas dari pengaruh variabel yang teliti. Kemudian langsung ke contohnya. Di sini saya mengambil contoh dari bidang pemasaran. Jadi apakah daerah dan metode pemasaran itu mempunyai hubungan dengan jumlah hasil penjualan? Ini datanya. Kemudian kita sebelum lebih lanjut lagi kita harus mempunyai tabel statistik. Nah, untuk itu ini ada N. N diperoleh dari ini 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ketemunya dan 333. Nah, untuk mencari sigma X itu ada 233. Itu dari mana? Dari penjumlahan dari 79 ditambah 86 ditambah 68. Begitu seterusnya, sama dengan B dan C juga seperti itu. Kemudian untuk sigma X kuadrat itu kita peroleh dari 233 kuadrat. Jadi ketemunya akan 54,289. Nah, kemudian untuk X-nya itu kita mencarinya itu dengan cara ini, sigma X dibagi N. Jadi 233 dibagi 3. Ketemunya akan 77,67. Begitu sama dengan cara B dan C. Kemudian akan dijumlah dari tiap-tiap baris. Kemudian sama dengan 1, 2, 3, 4. Itu juga sama caranya seperti itu. Kemudian dijumlahkan jadi N itu ada 12 dari 3 itu jumlahnya ada 12. Kemudian untuk yang X sigma X itu juga ya dijumlahkan dari 233 ditambah 195 ditambah 222 ditambah 192, kemudian akan memperoleh nilai 842. Sama begitu juga dengan ini, dan juga nanti akan dijumlah. Nah, untuk sama juga yang untuk sigma X kuadrat itu dari 842 kuadrat. Nah, kemudian untuk X ini kita mencari X itu dari ini sama 842 dibagi 12. Ketemunya 70,16. Nah, kemudian kita akan menghitung. Untuk pertama ada jumlah kuadrat. Jumlah kuadrat rata-rata baris, yaitu menggunakan rumus X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 dibagi N, dikurangin X total dibagi N. Jadi sama dengan 398 161 ditambah 458 ditambah 525 ditambah 471 dibagi 9. Itu diperoleh dari 398 nih. Nih, 398 ditambah 458 ditambah 525 ditambah 471 sama dengan seperti ini dibagi 9 ya. Jangan lupa karena ini dia kita ngambilnya yang ini, N-nya 9. Nah, untuk yang X total kita ngambilnya yang ini. Nah, ini 7,398 dibagi 36 akan memperoleh hasil ini. Kemudian untuk kita mencari jumlah kuadrat rata-rata kolom itu menggunakan sigma XA ditambah sigma XB ditambah sigma XC dibagi N total dikurangin sigma X total dibagi N. Nah, kemudian ini XA ditambah XB tambah XC itu diperoleh dari ini 708, 844, 919. Nah, kemudian ini ya, kemudian untuk N totalnya 12. Kenapa kok 12? Karena di sini jumlah totalnya itu ada 12. Jumlah totalnya itu 12. Kemudian yang untuk X totalnya itu sama dengan ini ngambilnya, jadi 7.398 dibagi 36 akan menghasilkan nilai seperti ini. Kemudian untuk JKBK yaitu jumlah kuadrat interaksi dengan rumus sigma XB dikurangin sigma XT dikurangin JKB dikurangi JKK.
ini untuk kita mencari sigma XB itu dari penjumlahan ini 54 ditambah 19 tambah 67 ditambah 38 72 44 49 67 59 36 63 59. Nah, itu kemudian dibagi 3. Kemudian untuk yang sigma XT total itu sama dengan ini, yaitu dengan jumlah ini kemudian dikurangin 498,22 JKB dari ini, kemudian dikurangin 589 JKK dari hasil ini, kemudian sama dengan mendapatkan nilai segini. Untuk jumlah kuadrat total yaitu sigma XT kuadrat dikurangin sigma X total kuadrat per N. Nah, untuk kita mendapatkan nilai sigma XT kuadrat itu kita melihat di data. Nah, dari sini 79 dan 86 dan juga 77 dan 84. Nah, dijumlahkan dengan tidak lupa dikuadratkan terlebih dahulu, kemudian dikurangin sigma X totalnya sama dengan mendapatkan nilai ini. Kemudian untuk yang jumlah kuadrat keerorannya itu dengan rumus JKT dikurangi JKB dikurangi JKK dikurangi JKKB. Nah, itu akan menghasilkan 445,3344 dari penjumlahan ini tersebut. Nah, kemudian kita akan menghitung derajat bebas. Derajat bebas dari rata-rata baris itu B kurang 1 sama dengan 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Kenapa kok 4? Karena di sini ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, untuk derajat bebas rata-rata kolom yaitu K dikurangi 1 sama dengan 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Di sini ada 3. 1, 2, 3. Jadi 3. Kemudian sini B kurangi 1 dikali K dikurangi 1 sama dengan 3 dikali 2. Ini tipe ya. Jadi yang benar 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, di sini yang untuk yang total N dikurangi 1 sama dengan 36 dikurangi 1. 36 dikurangi 1 sama dengan 35. Untuk yang derajat bebas keerorannya itu N dikurangi BK sama dengan 36 dikurangi 4 kali 3 sama dengan 24. Nah, kemudian rata kuadrat. Untuk mencari itu pertama itu S1 sama dengan rumusnya JKB dibagi DBB. Nah, JKB-nya ini diambil dari sini. Kemudian dibagi JKB ini 3. Kemudian akan menghasilkan nilai ini. Juga sama dengan ini. Untuk rata-rata kolomnya kita ambil dari ini, kemudian dibagi ini mendapatkan ini. Dan terus rata kuadrat sama juga dari 4107 dibagi 6 akan menghasilkan ini. Untuk yang keerorannya juga sama dari 3445. Ini 3445 ya. Ini ada ketipuan. Dibagi 24 akan menghasilkan ini. Kemudian FO. FO-nya itu pertama S1 sama dengan S1 dibagi S4. Dari S1 ini dibagi S4 bawah. Nah, itu akan menghasilkan ini. Juga begitu sama dengan F1 yang pada kolom dan juga yang interaksi. Nah, kemudian hipotesis. Hipotesisnya F1 sama dengan HO. Nah, ini sekurang-kurangnya ada 1 sama 0. Nah, seperti ini pokoknya. Terus ini kaidah uji signifikasi, yaitu F hitung jika lebih besar dari sama dengan F 1%, maka dia sangat signifikan. Jika yang dia lebih besar F 5%, maka signifikan. Kalau yang F-nya itu kurang dari F, maka tidak signifikan. Kemudian di sini ada tabel yaitu taraf nyata 5% sama dengan 0,05. Nah, kemudian kita hitung dulu ini F1 F alfa B kurangi 1
banding BK N kurangi 1. F alpha itu 0,05 dari tadi ini. Nah, dari ini 0,05. Kemudian 4 kurangi 1 dibanding 4 3 kali 2. Kemudian maka akan menghasilkan nilai 3 banding 24. Nah, kita cari 3 banding 24. Nih, lihat kursornya. 24 3,01 ya. Ini 3,01 jadi akan ditolak. Kemudian untuk yang F2 dia mendapatkan 2 banding 24. Kita cari 3 banding 24. 2 banding 24 itu 3,40. Salah. 3,40. Nah, sama. Untuk yang terakhir yaitu 6 banding 24. 6 banding 24. Nih, 2,51. Maka akan ditolak. Kemudian kita akan mencari F1, F2, F3. Uji signifikannya yaitu pada F1 kita tadi sudah menghitungnya bahwa di sini bisa kita lihat dia itu lebih kecil dari F1 tab ya. Nih, lebih kecil dari ini, maka dia akan diterima. Kemudian dia kalau yang F2 ini lebih kecil juga karena yang di sini ada 3,40 sedangkan di sini ada 2,052, maka dia juga diterima. Yang di F3 dia di sini lebih besar karena di F3 sini itu lebih kecil daripada ini. Jadi F3 tabnya, maka untuk F3-nya ini akan ditolak. Kemudian kita simpulkan bahwa metode penjualan secara signifikan tidak berpengaruh terhadap penjualan produk. Begitu juga dengan daerah penjualan yang cukup berpengaruh pada penjualan produk. Tetapi tidak terjadi interaksi antara daerah dan metode penjualan. Kita di sini akan membahas uji ANOVA 2 jalur dengan SPSS. Yang pertama, input data seperti gambar berikut. Setelah itu, klik analis, maka akan muncul gambar berikut. Masukkan penjualan ke kotak dependent variable, kemudian masukkan daerah dan metode ke kotak visit factor. Klik pot, maka akan muncul gambar seperti di bawahnya. Kemudian masukkan daerah dan daerah ke horizontal axis dan metode ke separator lines. Klik add dan klik continue. Kemudian klik post host dengan menuliskan daerah dan metode. Kemudian centang skive dan tukai. Klik continue. Klik option, maka akan muncul kotak dan klik OK. Dan inilah hasil outputnya. Dari gambar di atas, deskripsi statistiknya yaitu untuk mengetahui deskripsi penjualan terhadap metode. Misalnya, daerah 1 menerapkan metode A diperoleh penjualan rata-rata 77,67, sedangkan standar deviasinya 9.074 dan jumlahnya 3. Sedangkan untuk menerapkan metode B diperlukan penjualan rata-rata 46, sedangkan standar deviasinya 23.516 dan jumlahnya 3. Begitupun juga untuk daerah 2, 3, dan 4. Selanjutnya, untuk Levens test of quality of error variance atau homogenitas diperoleh nilai signifikansinya yaitu 0,51. Sedangkan syarat uji homogenitasnya yaitu 0,05. Artinya, ketika sampel mempunyai variansi yang sama atau sudah memenuhi syarat uji NOVA. Test of fitment subject of effect,
Yang pertama, corrected model. Dari koreksi model ini dapat mengetahui seberapa besar pengaruh independen terhadap variabel dependen. Dalam hal ini, variabel dependen yaitu faktor-faktor yang akan diukur peneliti, seperti daerah, dan metode. Untuk menentukan hubungan antara variabel dependen, yaitu nilai yang diamati, dari tabel di atas, nilai signifikansinya yaitu 0,07. Sehingga 0,07 lebih dari 0,05 berarti model yang diperoleh tidak valid. Sedangkan intercept-nya, penjualan pada variabel ini berkontribusi karena memiliki nilai signifikansinya 0,00. Daerah berpengaruh atau tidaknya daerah terhadap signifikansinya. Dari tabel, signifikannya yaitu 347, lebih dari 0,05. Berarti daerah tidak terpengaruh terhadap penjualan, sedangkan metode berpengaruh atau tidaknya metode terhadap penjualan. Nilai signifikansinya yaitu 150, berarti metode berpengaruh terhadap penjualan. Daerah dan metode. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan yang signifikan antar dua faktor. Dalam kasus ini, kita akan menguji atau tidaknya hubungan dengan penjualan antar daerah dengan metode. Hipotesisnya yaitu H0-nya sendiri yaitu tidak ada hubungan penjualan antar metode dengan daerah. Sedangkan H1-nya ada hubungan penjualan antar metode dan daerah. Pengambilan keputusan. Jika nilai signifikan lebih dari 0,00, maka H0 diterima. Jika nilai signifikansinya 0,05 kurang dari 0,05, maka H1 diterima. Karena nilai signifikansi 0,02, maka H0 ditolak, sedangkan H1 diterima. Jadi, hubungan penjualan ada dengan metode dan daerah.